Masih bersama saya di Alana Hotel Yogyakarta dan support kami semua Batik Adiningrat Alra Lifestyle, dan acara ini ditayangkan di Jogja TV tentunya, TV kesayangan Anda, dan juga di YouTube Konco Kibling 21, IGTV, Facebook, dan juga Reran di Jogja TV setiap Selasa jam 11, dan dikemas dengan cantik oleh GM Production. Dan kali ini saya akan kenalkan dengan Anda. Mungkin pernah saya undang beberapa kali di Konco Kibling, tapi saya tidak akan bosan karena luar biasa. Di masa pandemi ini beliau memberikan suatu solusi jitu dalam menyiasati perekonomian. Mas Ahdan Haris Setiawan dan Andi Makasaud. Benar ya? Benar. Waduh, bersyukur ya. Beliau berada dalam sebuah kelompok namanya Sahabat Karib, Ya. komunitas anti riba. Bagaimana itu Pak Ahdan? Ya. Jadi Karib itu kan komunitas anti riba ya, dan anggota-anggota Karib itu biasa disebut dengan sahabat Karib. Jadi komunitas anti riba itu adalah sebuah komunitas di mana orang-orangnya itu semua sadar tentang dosa riba. Ya, mereka banyak juga yang awalnya terlibat dalam dosa riba. Terlibat dalam riba, tapi alhamdulillah setelah bersama-sama kita di Karib, mereka banyak sekali yang kemudian bisa terbebas dari hutang riba. Dan dari Karib ini juga punya niatan pengen membantu banyak orang yang juga punya hutang riba supaya bisa terbebas dari hutang dan riba. Bagaimana cara membantu? Nah, jadi komunitas anti riba ini adalah sebuah komunitas yang tentu nggak punya uang gitu ya. Maka komunitas anti riba ini menggandeng sebuah perusahaan yang luar biasa namanya PT Best. Di mana PT Best itu Bentar, PT Best. Ini bisa di Google ya? Ya, PT Best. singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, silakan cari di Google PT Best. Kantornya juga ada di Bandung, Bandung, ya. Dan alhamdulillah faktanya ya kurang lebih 3 tahun kita bermitra bekerja sama, sudah ribuan mobil dibagikan, sudah banyak sekali orang-orang yang tadinya punya utang kemudian bisa lunas hutangnya ya, termasuk di sebelah saya ini Pak Andi Makassar ini juga merupakan salah satu bukti. Beliau sebelumnya punya utang 1,6 miliar ya, dan luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun ya utangnya lunas, dan beliau sudah bisa wujudkan impian dia punya mobil cash, rumahnya udah aman lah dari leasing gitu ya. Nah itu jadi kita bekerja sama dengan PT Best sehingga untuk mewujudkan bagaimana teman-teman sahabat Karib yang masih kena utang riba bisa lunas. Oke, Pak Andi, Iya Pak. Anda dari Jambi ya? Dari Jambi. Dari Jambi, datang ke Jogja. Iya. Ya. Ceritakan, bagaimana Anda bisa terjebak hutang 1,6 miliar rupiah? Karena kenakalan atau karena problematika atau karena apa? Ya, baik Pak. Pak Saya Kimpling. terjebak Heeh. dari hutang riba ini dari usaha konvensional yang dulu pernah saya jalankan. Ya, Usaha yang saya jalankan ini adalah usaha supplier ayam potong. Pak Andi, Ya, Anda bisnis di ayam potong, benar Pak. terus kok bisa sampai utang sekian banyak? Bagaimana? Eh, Anda pakai sendiri ayamnya atau? kita jual ke pengecer Pak. Iya, maksudnya kok sampai rugi 1,6? Apa Anda goreng sendiri setiap hari gitu? Begini Pak, saya mengalami hutang sampai 1,6 miliar ini karena yang pertama dari kompetitor. Oke, ya persaingan bisnis ya. Persaingan bisnis Pak. Ya. Ya. Terus endingnya gini, Anda bergabung di Sahabat Karib, bagaimana solusi itu bisa menyelesaikan problema itu? Ya, jadi waktu terjebak hutang riba bingung harus bangkit dengan usaha apa. Ya, ternyata melalui wasilah seorang sahabat saya menelpon bahwa ada perusahaan, ada komunitas yang bisa membantu apabila kita terjebak hutang riba. Oke. Nah, Jadi sahabat Karib. ya, Nah, oke. Itu kejadian tahun berapa? Kondisi kolaps 1,6 miliar rupiah. Itu kejadiannya di tahun 2016 sampai 2018 Pak. Terus solusi itu mulai muncul tahun 2018, pertengahan 2018. 1,6 miliar rupiah itu selesai kapan? Saya bergabung di komunitas anti riba ini lebih kurang
2 tahun 8 bulan. Enggak, itu selesainya kapan yang utang itu? Selesainya sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi 2 tahun setelah gabung ya, Aris ya? Ya, 2 tahun Pak. Selesai? Selesai hutang riba 1,6 Itu miliar. hanya selesai hutangnya atau sudah mendapatkan untuk hidup? Karena kan kalau menyelesaikan hutang berarti kan untuk hidupnya bagaimana kan Nah, itu? alhamdulillah Pak, berkat wasilah bergabung di komunitas anti riba melalui program PT BES, saya alhamdulillah sudah mendapatkan 3 kali umroh, kemudian 2 mobilio, 2 pajero, dan 1 rumah luksuri rumah 1 miliar. Waduh. Dan di sini juga kita ada gaji mingguannya, bonus mingguan, Oke. bonus harian dan bulanan. Iya, Nah iya, ini iya. benar-benar membuat kita bisa terjadi perubahan hidup. Ya. Kenapa kuncinya Pak Aris? Ya, karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang memang luar biasa. Perusahaan itu namanya PT BES ini juga punya visi yang sama dengan kita, yaitu membantu umat terbebas dari hutang riba. Nah, PT BES ini adalah perusahaan penjualan langsung, di mana PT BES ini punya produk-produk yang sangat bagus, sangat berkualitas. Nah, kita bermitra dengan PT BES. Nah, caranya juga solusi yang ditawarkan oleh PT BES itu juga sangat mudah. Kita cukup sekali saja belanja produk ini, seumur hidup minimal sekali saja. Kemudian produk ini bukan kemudian tugas kita untuk menjual produk, bukan. Tugas kita hanya pakai produk, dan kemudian ya kita juga mengajak teman-teman tetangga saudara yang pada punya utang riba untuk masuk komunitas anti riba dan bekerja sama dengan PT BES, yaitu dengan cara bagaimana belanja produk minimal sekali seumur Oke. hidup. Sebelum kita lanjutkan lebih detail, Pak Agdan Hari sendiri sudah berapa tahun? Saya tepat 3 tahun ya, tanggal 22 Februari kemarin saya tepat 3 tahun. 3 tahun. Ya. Apa yang Anda peroleh? Ya, Masya Allah luar biasa lah, utang saya lebih banyak daripada Pak Andi ya, utang saya 2 kali lipat, bahkan kalau Pak Andi 1,6 saya 3,2 miliar. Dan alhamdulillah kalau saya 3,2 itu selesai nggak nyampe setahun udah beres. Nah kalau apa yang saya peroleh ya bagi saya sih luar biasa dahsyat ya, karena ya dulunya rumah kredit, sekarang punya rumah nggak perlu kredit, punya mobil nggak, udah cash semua, dan aset-aset yang lain lah. Ya, kalau di total sih selama 3 tahun ini udah lebih dari 17 miliar lah, hampir 20 miliar lah. Anda peroleh ya? Ya. Perputaran Anda per bulan berapa? Per bulan ini malah meningkat nih, kalau yang bulan Februari kemarin ini justru mencapai hampir mendekati 8 miliar. 8 miliar rupiah? Mendekati 8 Wah. miliar. Padahal sambil santai gini ya kerjanya. Ya kerjanya sepedaan lah tiap hari. Wah. Kerjanya sepedaan. Kemarin kita ketemu di bulan Desember itu, Anda masih ngomong 6 miliar kan? Iya. Ini Desember Februari 6 cerita miliar. 8 miliar. Artinya terjadi peningkatan. Memang di masa pandemi ini justru Wah. kalau kita lihat nih anomali lah, berbanding terbalik Gitu dengan ya? kondisi pada umumnya, di mana pada umumnya bisnis-bisnis mengalami penurunan. Iya. Tapi alhamdulillah Iya. justru di masa pandemi ini untuk kita ini peningkatan. Betul luar begitu Pak biasa. Saud? Benar, Benar ya? betul Pak. Betul. Anda dari Jambi merasakan betul juga ya? Betul Pak, benar. Dan total komunitas Karib ini udah berapa sekarang? Udah ratusan ribu lah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, di Brunei juga ada. Ketuanya siapa? Kebetulan foundernya saya juga. Wah, luar biasa. Selamat. Top. Oh gitu ya? Anda pendiri Sami, dan total terdata berapa? Kalau kan pertambahan itu hampir setiap hari ya, tapi yang terakhir kalau melihat dari ini saya sudah 200.000 lebih lah, yang jelas sudah 240-an ribu. Saya mendengar Anda juga mitra utama dari PT BES ya sekarang ya? Ya alhamdulillah ya, karena saya membawa pasukan yang saya bisa membangun tim dengan baik. Nah kalau bicara di PT BES ya sekarang ini tim terbesar ya tim saya gitu. Anda punya masa tertarik untuk menyalonkan lurah atau apa gitu? Kayaknya di sini lebih nyaman lah, nggak Gitu ada ya? pertanggungjawaban apa-apa, hasilnya ya luar biasa gitu ya. Apa faktor meningkatnya omset ini? Ya, jadi sekarang ini kan faktanya di masa pandemi ini banyak sektor usaha yang kemudian mengalami penurunan. Dari sisi orang bisnis banyak yang mengalami penurunan, perusahaan-perusahaan juga banyak mem-PHK karyawan, lapangan kerjanya juga minim, sehingga padahal kehidupan itu harus berjalan terus.
Maka orang perlu sebuah solusi bagaimana meningkatkan pendapatan, karena umumnya rata-rata pendapatan itu menurun. Sehingga banyak sekali juga terjadi orang yang kredit mulai macet. Perbankan kan pusing juga dengan seperti ini, kondisi seperti ini. Dan perbankan juga sekarang selektif mengucurkan kredit karena juga masalah pembayarannya. Nah, inilah peluang yang luar biasa bagi kita, karena ini kami memberikan kesempatan usaha dengan modal yang sangat kecil tapi potensi rezeki yang sangat besar. Nah, kebetulan saya paham juga karena saya juga dulu adalah pelaku bisnis, ya berbagai macam bisnis lah. Dan kebanyakan bisnis-bisnis itu, kenapa mereka banyak yang sudah dimodali, pemerintah sudah memberikan kucuran-kucuran dana, tetapi banyak juga yang tidak berhasil karena kurangnya pendampingan. Tidak pernah ada pendampingan. Jadi mereka diberikan kredit misalnya kayak KUR, tapi habis itu dibiarkan. Akhirnya uang kreditnya dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, kelebihan kami di komunitas anti riba, modalnya kecil, tapi potensinya besar, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Pendampingan hampir setiap hari ada pendampingan. Ya, makanya meskipun ini Pak Andi Makassau ini dari Jambi, saya juga kadang ke Jambi. Terakhir tanggal berapa saya ke Jambi itu? 7 Februari 7 Februari untuk kita berikan pendampingan ke sana gitu ya. Nah, itu. Dan luar biasa nih Pak Andi Makassau ini kebetulan kemarin barusan dari kantor PT BES di Bandung untuk mengambil mobil Pajero-nya yang kedua. Ya, karena dulu beliau punya utang, dapat reward totalnya sudah hampir 1,8, habis kan hanya untuk bayar utang. Dan ini kemarin beliau dapat penghargaan lagi, ya 500 juta diambil mobil Pajero, dan kemarin diambil langsung dari kantor PT BES, makanya dari Bandung langsung ke Jogja bersama teman-teman rombongan yang lain. Waktu kondisi punya utang 1,6 miliar, kendaraan Anda apa Pak Andi? Cuman motor, Pak. Motor? Iya, Pak. Harley Davidson? Motor Vario. Wah, luar biasa ya. Jadi ini solusi jitu ya, betul ya? Ya. Dan ternyata di balik sesuatu problematika pasti ada hikmahnya, itu terbukti ya? Iya, betul. Ya. Nah, kita nanti akan bicara tentang produk-produk dan kiatnya, dan Anda bisa mendapatkan kontak dua beliau untuk mengikuti bisnis beliau setelah yang ini lewat. Dari Alana saya menyapa, saya menemani Anda dengan sesuatu yang luar biasa, dan saya didukung oleh Batik Adiningrat, Alra Lifestyle, dan tentunya yang ada di Jogja TV. Keren ya. Nah, Mas Haris, PT BES, produknya apa? Ya, jadi PT BES ini punya produk-produk yang luar biasa. Ya, sebenarnya secara garis besar itu ada 4 kategori. Ya, yang pertama adalah produk untuk kendaraan. Ya, produk untuk kendaraan itu ini, ya namanya Eco Racing. Nah, Eco Racing, jadi ini fungsinya juga luar biasa. Ini satu-satunya produk yang tahun 2020 kemarin itu mendapatkan penghargaan yang diberikan di ajang Helmi Atami Award, ya, oleh Departemen Perdagangan, ya, sebagai the best product of the year. Berarti pemerintah Ya. sudah support betul ya? Support betul, karena ini memang produk ini manfaatnya luar biasa. Ya, selain bisa meningkatkan kualitas bahan bakar, dia juga akan melindungi mesin. Kemudian yang paling keren ini dia juga ramah lingkungan, jadi bisa mengurangi emisi gas buang. Ya, jadi gas yang berbahaya dari asap kendaraan bermotor itu salah satunya adalah karbon monoksida. Kalau karbon dioksida itu bisa diserap oleh tanaman-tanaman, maka gerakan penghijauan itu tetap diperlukan. Tapi ada satu gas yang lain yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida itu tidak diserap oleh tanaman, tapi karbon monoksida itu merusak ozon. Nah, Eco Racing ini bisa menghilangkan bahkan
gas karbon monoksida itu sampai 100% bahkan. Ya, makanya mendapatkan penghargaan the best product of the year. Ya. Dan kalau sudah rutin pakai ini juga bisa bahan bakar menjadi lebih hemat. Eco Racing. Terus apa Ya. lagi? Kemudian kita punya produk-produk kesehatan. Produk kesehatan banyak sekali sebenarnya. Ini salah satunya adalah Hubs Pro. Ini yang produk yang saat ini sangat fenomenal di masa pandemi karena ini terbuat dari ekstrak habatus sauda dan propolis yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kombinasi dengan propolis, kita tahu bahwa propolis itu air liur lebah, di mana kalau madu itu pasti dilindungi oleh propolis air liurnya. Fungsinya apa? Untuk mencegah masuknya virus dan bakteri. Jadi Hubs Pro ini selain meningkatkan kekebalan tubuh juga bisa mencegah dari masuknya virus dan bakteri. Jadi ini sangat cocok dan ini memang produk yang saat ini sangat laris di masa pandemi ini. Ya, kita punya produk-produk yang lain, produk-produk kesehatan yang lain ya. Kemudian kita punya produk yang saat ini juga sangat fenomenal dan ini menjadi booming luar biasa di PT BES, yaitu pupuk eco farming. Ya, pupuk eco farming. Ini pupuk organik. Jadi kita tahu sekarang ini ya selama 30 tahun lebih petani kita ini banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Dan faktanya dengan pupuk kimia bahkan untuk swasembada pun berat. Ya, dari tahun ke tahun hasil pertanian kita menurun dan biaya untuk pemupukannya meningkat. Maka saatnya kita kembali ke organik dan alhamdulillah PT BES mempunyai produk yang namanya eco farming dan ini sudah diaplikasikan di segala macam jenis tanaman. Mulai dari padi, palawija, bahkan tanaman keras seperti sawit, karet dan sebagainya. Dan rata-rata hasilnya peningkatannya luar biasa dan biaya pemupukannya lebih murah. Apalagi sekarang ini pemerintah juga mengurangi ya subsidi untuk pupuk. Jadi ini momentumnya juga sangat pas sehingga sekarang ini permintaannya juga meledak luar biasa. Oke. Pak Andi, Anda asli mana? Bugis, Pak. Oh, Bugis. Bugis, Sulawesi Selatan. Oke. Anda bergabung dengan Karib dan bekerjasama dengan BES. Yang paling kencang jualannya apa? Yang paling kencang sekarang Pak itu pupuk eco farming. Eco farming. Iya, benar. Mas Andi sendiri sekarang ini per bulan dapat uang berapa dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini Pak. Bersih aja? Bonus bulanannya Pak ya. Hah? Ya, berkisar 30 sampai 40 Pak. Juta? 40 juta. Kalau totali? Kalau ditotalin ya untuk selama 2 tahun lebih ini untuk selain reward Pak ya. Selain reward itu sekitar lebih kurang 750 juta. Per total. Total semua? Ya, Pak. Nah, kalau penghasilan per bulannya di piro Pak Aris? Ya 30-40 itu tadi. Tapi kan rewardnya penghargaannya udah 2 miliar lebih. Ya. Oke. Nah, dengan itu membuat ayam potong untung mana? Jelas untung di PT BES, di komunitas. Tidak pengen balik ke ayam potong lagi? Ya saya sudah resign Pak dari ayam potong. Enggak pengen usaha itu lagi enggak? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Nah, Bapak ngerjain ini kategori capek atau enggak? Aduh, ini sangat menurut saya sangat dahsyat. Kenapa? Di sini kita tidak perlu kerja seperti yang pekerjaan pernah saya lakukan Pak, tidak perlu terlalu capek. Ya. Karena mengerjakannya sangat mudah. Iya. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara setelah kita bergabung di komunitas anti riba, cukup kita berbelanja sekalian seperti yang disampaikan oleh Pak Adan Haris tadi. Ya. Belanja 1 kali. Nah, tugas selanjutnya kita akan mencari orang-orang yang punya banyak hutang seperti saya ya, atau orang-orang yang terkendala ada banyak hutang. Nah, minimal kita mengajak 2. Mengajak 2, kemudian kita duplikasikan masing-masing mengajak 2. Jadi intinya kita berbagi Pak. Jadi berbagi dan bertemu orang terus bertemu. Iya, terus. Di Jambi Bapak dari awal sampai sekarang udah berapa tim? Kalau di Jambi itu tim di grup saya, ada grup pertama itu sudah hampir 6 ribuan Pak. Oh ya? Di grup kedua saya sudah 5.500, jadi hampir 12.000 sudah. Dulu ayam potong punya berapa? Ayam potong omsetnya Pak? Enggak, oke, ekornya. Berapa ekor ayam? Oh, saya tidak beternak Pak, saya cuman jadi supplier. Oh, supplier. Mengopor ayam potong ke pengecer. Iya. Oke. Wah, Pak, berbagi nomor handphone dong, silakan. Ya.
Nomor HP saya 0813 4801 5763. Ulangi Pak. 0813 4801 5763. Ya, Pak Andi Makasaud Iya Pak. dari Bugis tapi di Jambi mengembangkan karib. Nah, respon masyarakat terhadap sahabat karib gimana Pak Aris? Luar biasa ya. Jadi justru kondisi sekarang ini faktanya banyak orang yang mulai kesulitan dengan masalah hutang ini dan dia pengen solusinya. Gitu Maka ya? di mana-mana kita bikin sosialisasi, kalau nggak ada PSBB bahasanya begitu, waduh selalu luar biasa antusiasnya. Sekarang saja di masa pandemi yang seperti ini pun dengan protokol kesehatan yang ada pun sebenarnya kita kurang-kurang terus di semua tempat. Di setiap kota kita menyelenggarakan selalu dipenuhi orang-orang yang begitu antusias pengen mendapatkan solusi yang Gitu kita ya? tawarkan. Ya. Ya 200.000 lebih ya membernya. Kemarin kita di Jambi saja sampai ruangan yang mestinya kapasitas bisa 600 ya, tapi karena PSBB jadi hanya separuhnya 300 saja sebenarnya kurang, kita sampai tolak-tolak itu. Banyak sekali yang tidak bisa mengikuti acara kita. Di Jogja juga sama, di Jogja juga selalu dia atas 100 lah ya dengan padahal ya karena pembatasan itu tadi. Gitu. Nah, Pak Aris, kasus apa yang Anda temukan dalam menolong orang ini terus mengentaskan selain Pak Andi ini yang pernah dalami yang paling termasuk fenomenal? Wah, saya banyak sekali sebenarnya karena kalau cerita orang per orang, Pak Andi Makassau ini punya utang 1,6 aja sampai nggak berani di rumah kan. Pagi udah harus pergi, pulangnya malam menghindari tukang tagih. Bahkan ada mitra saya ini yang sudah mau dilaporkan polisi, sudah mau proses, tapi alhamdulillah dia kerja benar-benar. Nah, ketika pas sebenarnya masa sidang-sidang itu akhirnya tembus penghargaan itu, akhirnya dia punya uangnya uang? diambil, dikembalikan ya akhirnya terus kemudian ya istilahnya dicabut lah laporannya. Gitu ya? Itu ada. Terus kemarin ini baru saja ini mitra saya yang ini mensedekahkan nyumbang 2 mobil ambulan ya, karena dia mendapat penghargaan 500 juta diwujudkan dalam mobil ambulan. Wah, keren, mewah, disumbangkan saja. Padahal hampir ya 3 tahun yang lalu dia pada saat lebaran pun dia nggak berani pulang, bukan karena Ada masalah? ada masalah, tapi karena memang betul-betul nggak punya uang. Nggak Jadi bisa ngasih apa-apa gitu ya? beli takut apa-apa? kalau ada tamu, Oh, ya, nyuguhin. dia nggak bisa memberikan hidangan apapun. Aduh, sampai Tapi gitu luar ya? biasanya kemarin beliau menyumbangkan 2 ambulan senilai 500 juta. Nah, ini semua real ceritanya ya. Real. Nomor handphone Pak Haris? Boleh, jadi nomor saya 0819 9440 8888. Ulangi. 0819 9440 8888. Menarik kan pemirsa? Luar biasa. Kita akan ngobrol lagi yang lebih menarik, dahsyat, dan membuka jalan rezeki kita barangkali setelah bla 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 ini lewat. Masih di Alana Hotel Yogyakarta bersama Batik Adiningrat, Alra Lifestyle, dan Jogja TV, dan tentunya GM Production. Aris, wah ini luar biasa ya. Jadi orang-orang ini solusi betul ya, dan itu nggak ada kok kayak perusahaan umum terus sahabat karib ini mentarget anggota enggak ya, tapi otomatis bertambah terus ya. Dan perkiraan Pak Haris di tahun ini itu berapa? Berapa Apanya? orang? Oh, pertambahannya. Oh, Kalau per tahun kita ini sebenarnya per hari saja penambahan bisa sampai 300 orang, 400 orang per hari. seluruh sebenarnya. Indonesia? Iya.
Ini sekarang tuh, dan kecenderungan selalu meningkat terus sih dari hari ke hari, kecenderungan pertambahannya kan eksponensial, selalu meningkat karena semakin banyak orang yang kemudian di komunitas anti riba ini yang selalu menyampaikan kepada banyak orang, jadi selalu bertambah terus. Ya kalau tadi Pak Andi, saya mendengar bahwa eco farmingnya juga kenceng ya. Iya, Yang membutuhkan ternyata tidak hanya personal, iya benar. tapi juga komunitas, kelompok tani dan bahkan pemerintah, betul? Benar, benar. Benar. Betul. Bagaimana ceritanya? Ya, karena Ada contoh pemerintah yang mengambil produk dari Pak Andi? kalau secara langsung pemerintah saya belum ada Pak dari tim saya. Tapi kalau kelompok tani itu sudah banyak. Ya. Karena kelompok tani di daerah saya di Jambi itu terdiri dari ada yang kelompok tani yang punya tanaman keras seperti sawit, ya. Ada juga tanaman pangan seperti padi. Nah, itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Pada awalnya pupuk kita hadir di tengah-tengah masyarakat, mereka uji coba dulu. Nah, setelah diuji coba ternyata peningkatan hasilnya sangat-sangat signifikan. Gitu ya? Iya, bisa pemakaian pertama itu bisa meningkat sampai 40%. Oh ya? Nah, 40%. Itu untuk tanaman apa aja ya? Dan eco farming ini Pak, karena mengandung 13 unsur hara, itu dibutuhkan oleh semua tanaman. Bisa untuk segala jenis tanaman. Waduh, Iya. keren ya. Mana ya, Riz? Sawit juga banyak ya. Sawit juga banyak Pak. Sawit, Ya. padi, hampir semua, dan tersebar hari ini saja yang di Pinrang itu, Bupati Pinrang itu ada videonya tadi. Itu ada panen perdana lah, panen perdana yang Bupati Pinrang di situ memberikan sambutannya ya dengan setelah menggunakan pupuk eco farming, luar biasa. Anunya kasusnya bagaimana? Itu yang Pinrang itu bahwa sebelum pakai itu bagaimana, setelah pakai itu bagaimana? Ya rata-rata hampir di semua tempat itu peningkatannya luar biasa. Kalau ini panen padi ya di Pinrang itu sebelumnya rata-rata petani itu per hektar itu cuma sekitar 7 sampai 8 ton. Tapi setelah menggunakan eco farming itu peningkatannya bisa sampai 11 ton. Ya, per hektarnya. Jadi makanya ini panen raya di sana tadi ada seremonialnya dan Bupati Pinrang memberikan sambutannya tadi. Gitu. Nah, peringkatnya yang digemari masyarakat masuk pasarnya paling bagus dari sekian produk apa? Ya kalau produk, kecantikan, kesehatan. jadi gini, ini kebetulan yang produk untuk kendaraan ya pasti masih eco racing ya. Dan kemudian produk untuk kesehatan yang dominan itu sekarang yang namanya Hubs Pro Ya, ini Pro. paling diminati. Ada yang kedua ada yang namanya L-Vine Collagenia. Kemudian kalau untuk pupuk ya kita cuma punya satu Ya, dan pupuk ini sudah sebenarnya dari sisi omsetnya itu udah nggak kalah lah dengan produk yang lain. Jadi pupuk ini sekarang lagi jadi primadona karena memang pangan ini kan di masa pandemi ini yang tidak tergerus, tidak begitu terkena dampak itu justru pangan. Maka orang banyak sekali kemudian sekarang mengoptimalkan lah tanaman pangannya. Pemirsa di rumah penasaran semua. Apa syarat bergabung tadi? Iya, kalau harus apa? Syarat bergabung di komunitas anti riba ya yang pertama harus orang yang benar-benar Tidak harus punya utang kan? Iya, pengen berbagi dengan banyak orang yang untuk terbebas dari hutang riba. Jadi pengen membantu banyak orang, harus punya kemauan seperti itu. Karena kalau orang tidak mau berbagi, ya tidak cocok di komunitas anti riba. Kemudian karena kita bekerja sama dengan PTBS, ya minimal belanja 1 kali aja seumur hidup nggak masalah produk dari yang disediakan oleh PTBS. Berapa itu? Minimal ya paling kecil itu cuma 2.100.000. Minimal ya. Minimal Dengan itu 2.100.000. terus mencari orang yang beli itu juga. Ya, dua. kemudian kita ya sampaikan, sosialisasikan, ajak orang-orang yang pengen terbebas dari hutang riba atau paling tidak pengen mewujudkan impian-impiannya dengan cash. Ya, yang pengen dapat mobil cash, pengen dapat rumah cash, ya punya rumah cash itu ya udah ajak masuk di komunitas anti riba. Nah, sebenarnya pekerjaan kita sangat mudah sih. Coba bayangin dari 2.100.000 tapi punya potensi, waduh miliaran itu. Iya. Pak Andi, tadi diceritakan Pak Andi waktu terlilit hutang itu ya betul-betul stres tuh ya? Stres Pak, Stres. sangat stres. Jadi yang saya rasakan ketika terlilit hutang riba Pak, kalau malam gelisah, siangnya jadi terhina.
Kenapa? Karena Waduh, malam gelisah, siang terhina. iya, Tapi gelisahnya itu di kafe atau di mana? wah gelisahnya di rumah Pak. Oh, di Masih. rumah ya. Iya, iya. Dan Bapak melihat titik terang setelah mulai ini ada penggemar dengan modal berapa waktu itu? Alhamdulillah saya ketika melihat peluang ini sebuah harapan baru. Ya, dulu pertama solusi itu memutuskan ikut tuh duit berapa itu? Saya bergabung juga di minimalnya Pak. 2 Di juta emas minimalnya. satu itu? Ya, jadi Oh. minimalnya pakai minimalnya. Jadi saya itu ceritanya waktu itu saya ke Jambi. Mm-mm. Ya, karena ada Pak Rudianto. Pak Rudianto itu beliau ini dulunya penjual es degan ya. Ya, penjual es degan ya, dan hidupnya biasa lah, masih utangnya juga banyak. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak punya utang. Nah waktu itu saya ke Jambi itu membantu Pak Rudianto waktu itu. Nah karena daerah yang mau dituju itu agak jauh di Kuala Tungkal ya. Iya, Kuala Tungkal itu perjalanan 4 jaman ya. 4 jam. Nah, waktu itu Pak Andi Makassau ini dimintain tolong untuk nganterkan, ya nyetir lah biar untuk gantian gitu ya. Cari Gantian. tambahan ya, Iya. cari income. Ya, Tuh. cari income tambahan. Nah, waktu itu di perjalanan saya dengan Pak Andi dengan Pak Rudianto cerita-cerita gitu kan, cerita-cerita tentang usaha ini. Kemudian ya kebetulan waktu itu saya tunjukkan bonus saya. Ya, saya penghasilan saya mingguan saya. Nah, waktu itu berapa Pak Di? 29 juta Pak. 29 juta seminggu. Iya. Iya. Saya tunjukkan nih loh, buktinya ada SMS banking, saya tunjukin. Nah, Pak Andi Makassau ini dia nyetir tapi dia sambil dengerin karena saya ngobrol sama Pak Rudianto. Oh, ya. alah, gitu Dia ya. dengerin ini bisnis apa, 1 minggu bisa 29 juta. Nah, beliau pikir bahwa saya sudah lama nih. Oh. Ya, maka waktu itu tanya, Bapak sudah berapa lama gitu ya? Berapa tahun gitu ya? Berapa tahun? Nah, waktu itu saya baru berapa bulan ya? Baru 2 bulan setengah. Baru 2 bulan setengah itu. Nah dari situlah Pak Andi Makassau ini mulai terbuka, pengen tahu lebih banyak. Itu. Kalau awalnya sih cuek-cuek saja ya. Iya, Awalnya. saya cuek-cuek saja, malah saya menghindar Pak. Luar biasa. Ya, luar biasa, luar biasa. Dan ini kuis ya sekarang. Oke. Pak Andi Bugis ya? Iya. Bugis itu bahasa adatnya ada? Ada Pak, Ada ya? ada Pak. Piye kabare gitu apa? Gimana Ah. kabar gitu apa? Agak kareba. Oh. Ya. Oke. Ini kita ada kuis, Pak. Saya akan ngomong bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa daerah. Oke? Siap. Bahasa Jawa tapi, Pak. Wah, berarti Pak ada. Ya udah. Untuk Pak Aris dulu terjemahkan bahasa Jawa. Oke? Siap. Siap? 9.999 rupiah. 9.999 rupiah. Kilo. Kromo inggilnya 9.999 rupiah. ya betul, top. Wah, betul-betul marketer. Pak Andi, Iya Pak, dalam bahasa Bugis ya, Iya. 69.241 rupiah. Anda sebu 940 di sebu rupiah. Loh, kok sama? 69.241 60 nasera sebu, rupiah. 240 di sebu rupiah. Oh, hampir sama ya, bahasa Jawa ya. 41. Iya Ya. Pak, Oke, terima kasih sama-sama. berbaginya Pak Aris, luar biasa. Dan saya masih di Alana Hotel Yogyakarta. Terima kasih Adiningrat Batik, Alra Lifestyle, Jogja TV, dan GM Production. Thank you Pak Aris.